Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tidak akan mengalami nasib seperti Sri Lanka. Sebab, Indonesia memiliki ketahanan yang lebih baik sehingga mampu mencegah kondisi kebangkrutan. Seperti diketahui, Sri Lanka saat ini bangkrut setelah gagal mengatasi krisis ekonomi yang parah selama berbulan-bulan. Negara ini memiliki tumpukan utang, mengalami gagal bayar dan cadangan devisa yang menipis. Sri Mulyani menjelaskan saat ini seluruh dunia memang sedang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal itu kemudian diperparah dengan situasi geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada lonjakan harga komoditas pangan dan energi. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers rangkaian pertemuan Group of 20 di Bali pada Rabu 13 Juli 2022. Sri Mulyani menambahkan, kenaikan inflasi yang tinggi bahkan dialami pula oleh negara-negara maju yang biasanya mengalami deflasi. Kondisi lonjakan inflasi tersebut pada akhirnya membuat negara-negara mengambil kebijakan antisipatif. Akan tetapi, tidak semua negara memiliki ketahanan yang cukup untuk mampu bertahan di tengah ketidakpastian global. Selain itu, yang juga menjadi faktor adalah ketahanan ekonomi suatu negara berbeda-beda. Terlebih, mengingat terjadinya kenaikan harga pangan dan energi, serta kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Faktor lain yang turut mempengaruhi kemampuan bertahan suatu negara yaitu kebijakan moneter dan kondisi fiskalnya, serta kondisi utang pemerintah ataupun swasta dan kemampuan membayarnya. Hal itu sangat mempengaruhi kemungkinan terjadinya krisis suatu negara. Sri Mulyani pun menilai indikator-indikator ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi yang cukup baik. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bloomberg, resiko resesi ekonomi yang dialami Indonesia hanya sebesar 3%. Kondisi tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara lainnya yang bahkan memiliki potensi resesi lebih dari 70%. Kendati demikian, ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan terlena dengan hal itu dan akan tetap mewaspadai ketidakpastian global. Pemerintah akan terus berupaya menggunakan semua instrumen kebijakan, baik itu fiskal, moneter, sektor finansial, dan regulasi lainnya untuk memonitor potensi tersebut, termasuk diantaranya memantau kondisi korporasi di Indonesia.